Siska aku telat oleh sing di sing Siska. Aku takut mau makin.
Nah iya nih, tempat makan. Ya udah di situ aja.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah malam penghiburan pada malam hari ini. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kursinya mungkin membelakangi altar, bisa memutar balik ke depan altar atau pindah di depannya yang kosong bisa. Dan untuk malam ini ibadah penghiburan yang memimpin pujian Ibu Emily Abigail dan Ibu Yonatan Sugiarto. Kemudian yang membawakan firman Tuhan adalah Bapak Nyo Guan Jun. Musik oleh Bapak Yonatan Sugiarto. Silakan. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita mulai ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kita mau nyanyikan Yesus Memegangku, sebab Dia setia dan selalu ada buat kita. Terima kasih ya Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, Engkau menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Kami tidak takut Tuhan, Kau selalu ada. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Dia selalu menolong kita, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
selalu memegang tangan kami Tuhan. Tangan kananmu selalu ada harapan di dalam Engkau Tuhan. Beriku ada kemenangan yang besar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus memegangku, Dia tak pernah tinggalkan kita. Kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegang. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan. Dan tangan kananmu, Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Selalu Dia beri. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di saat ini pun Tuhan, di saat ini pun ketika kami kehilangan Bapa, kami percaya Engkau tetap memegang tangan kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang setia memberi kemenangan dalam setiap apapun yang kami alami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah penghiburan pada malam hari ini, biar Kau jamah, Kau hadir di sini dan bekerja, menghiburkan, Roh Kudus-Mu bekerja, menghiburkan setiap dari kami yang kehilangan Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Seperti kita percaya Bapak Ibu Saudara, seperti Tuhan sudah menyertai Ibu Hana di setiap musim hidupnya. Mungkin saya bisa memantau dari ceritanya Cekiti betapa kuatnya Ibu Hana dari masa-masa sakitnya. Demikian juga Dia akan menyertai setiap kita ya saudara-saudara ya. Dia akan selalu menyertai kita dalam suka dan dalam duka. Dan oleh karena itu mari sama-sama kita pujikan lagu ini. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Kaulah kekuatan kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
Engkau ada bersamaku di setiap musim, dalam setiap suka dan duka Kau tetap ada Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudara, kita percaya bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk berbuah-buah bagi Tuhan. Kita dapat melihat kesetiaan daripada Ibu Hana, dapat menjadi teladan bagi semua kita, bagi anak, cucu, keluarga, dan semua kita yang ada di sini ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau pujikan hidup ini adalah kesempatan, yaitu ada di nomor 3. Kita mau nyanyikan dengan penuh iman, dengan penuh harap kepada Tuhan bahwa kami mau memandang kepada-Mu selama masih ada kesempatan, selama kami hidup Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku gak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sambil kita sama-sama bangkit berdiri, kita katakan, oh Tuhan, pakai
sambil saya beri kesempatan untuk Bapak Badi mempersiapkan diri untuk berdoa firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini untuk doa penghiburan buat Ibu Hana. Tuhan, buat siapa Ibu Hana yang sudah kembali ke Bapa di surga, Tuhan hiburkan baik Bapak Joni bersama keluarga, sehingga diberi kekuatan, kesabaran yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, sertai urapi hamba yang ingin membawakan firman-Mu, jamah Tuhan, sehingga apa yang disampaikan dari berkat buat kita Tuhan. Oh haleluya, kami juga anak-anak-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sedikit mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu secara manusiawi kita semua sedih sebenarnya. Papan-papan yang ada di situ ditulis turut berduka cita, saudara. Terus flyer-flyer di WA dikatakan berita duka, saudara. Saya pun kemarin pada waktu menutup peti, saya menuangkan minyak. Ya, saya tuangkan minyak dan saya berkata, Bu Hana, selamat jalan. Ya, saya katakan itu mau tumpah air mata saya, saudara. Ya, karena secara manusia kita punya hati, punya pikiran, saudara ya, punya perasaan. Kita merasakan sedih, apalagi keluarga yang ditinggal, saudara. Pasti secara manusiawi kita pasti merasa sedih, saudara. Tapi kita coba lihat firman Tuhan, saudara. Kalau di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dikatakan supaya kamu jangan berduka cita. Secara manusiawi kita sedih, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan berduka cita, saudara. Karena itu kita sering sedikit kompromi, saudara. Saya pun kalau dalam berkorban saya sedikit kompromi. Ya, kita boleh berduka cita, tapi jangan larut dalam duka cita. Yaitu sedikit kompromi, saudara ya. Kita boleh duka cita, tapi jangan larut, saudara. Yaitu sedikit kompromi. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan berduka cita. Nah, kita lihat, saudara. Memang secara manusiawi kita duka cita, tapi kita punya mata iman. Dan saya akan tunjukkan beberapa ayat, saudara ya, di mana ini adalah sukacita. Karena itu judul firman Tuhan adalah antara duka cita dan sukacita. Kenapa, saudara? Sebab kita punya pengharapan. Hidup ini bukan hanya di dunia saja, tetapi nyambung sampai ke surga. Kita punya pengharapan di sana.
Di dunia ini mau tidak mau, saudara, satu kali kita semua juga akan berhenti seperti Ibu Hana. Tapi kita punya pengharapan nyambung terus sampai di sorga. Ada kebangkitan orang mati. Oleh karena itu saya bacakan ayat-ayat sukacita. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish. Aku telah memelihara iman. Ini seperti gambaran orang lari maraton. Lari maraton 40 kilo lebih, saudara. Ketika start masih segar. Tapi di tengah-tengah perjalanan capek, lelah, rasanya kapan selesai 40 km, saudara. Tapi ada beberapa tempat water station, minum air segar lagi. Ada beberapa tempat pendukung-pendukung kemudian bersorak-sorak, ayo terus, lihat lagi, saudara. Tapi beberapa tempat sepi sehingga jadi lelah. Itulah pelari kata dari bisa up, bisa down. Tapi ketika sudah sampai garis finish, semua kelelahan itu sudah tidak terasa, saudara. Ada sukacita yang begitu besar, dan penonton di stadion itu boleh bersorak-sorai, hatinya bersukacita, saudara. Saudara, ini adalah gambaran daripada lari maraton. Demikian juga hidup ini, saudara. Kadang-kadang kita bisa up and down, seperti Ibu Hana, saudara ya. Ini satu pemenang sampai di akhir garis finish. Memang kadang-kadang bisa up and down, tapi Ibu Hana sudah mengakhiri sampai garis akhir dengan baik. Aku telah memelihara iman. Oleh karena itu tidak salah kalau saya mengatakan Ibu Hana adalah seorang pemenang. Dan tidak terlalu berlebihan kalau saya mengatakan Ibu Hana adalah pahlawan iman. Teladan buat saya, keteguhannya, kesabarannya, kegigihannya, untuk menembus semua rintangan. Tidak gampang, saudara. Waktu 12 tahun sakit Pak Banjul, ini sudah tahun ke-12, dan Tuhan ingin lagi sampai tahun ke-13. Bukan suatu waktu yang pendek. Oleh karena itu Ibu Hana menjadi teladan buat saya secara pribadi. Terima kasih Ibu Hana. Selamat jalan. Selamat bertemu dengan Tuhan Yesus. Tunggu Bu Hana di pintu gerbang surga. Tunggu kami, tunggu saya, tunggu kami semua. Satu kali kami akan menyusul dan bertemu dengan Tuhan. Satu pahlawan iman, saudara. Saudara, kalau di lari maraton zaman modern ini mungkin dapat medali emas, dapat piala, saudara. Tapi kalau zaman dulu itu namanya Olimpiade kuno. Olimpiade kuno mereka dapat ini karangan bunga, karangan daun, ya. Nah itu namanya mahkota. Anak saya beri nama Stefanus, anak saya. Bahasa Yunani adalah Stefanos. Stefanus itu apa? Stefanus adalah mahkota. Ya, jadi Bapak Ibu yang namanya Stefanus itu artinya mahkota. Mahkota zaman Olimpiade kuno terbuat dari daun, dari bunga yang bisa layu. Tapi Ibu Hana mendapat Stefanus, mahkota yang tidak layu lagi selama-lamanya. Luar biasa. Ayat ini adalah ayat sukacita. Ayat ini adalah ayat kemenangan, bukan kekalahan. Yang kedua, saudara, di dalam Wahyu 7 ayat 17 dan Wahyu 21 ayat 4 dikatakan Allah menghapus segala air mata dari mata mereka. Air mata kesedihan. Tapi di surga air mata itu dihapus
Seperti waktu kita masih kecil, kita menangis, lalu ibu kita, sudah jangan nangis, dibesut, diusap saudara air mata kita, dan kita merasa senang saudara. Apalagi Bapak di surga, Ibu Hana menderita sakit, penuh dengan penderitaan air mata. Tetapi ketika Ibu Hana tanggal 31 Desember jam 9, Ibu Hana menutup mata secara jasmani. Ibu Hana buka mata melihat Bapa di surga. Air matanya dihapus dengan sukacita luar biasa. Ayat ini bukan ayat kekalahan, bukan ayat duka cita. Ayat ini ayat sukacita. Maka saudara, di dalam Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang. Saudara, luar biasa. Kalau satu benda berharga, kita punya benda berharga, mobil dijaga. Mungkin kita punya perhiasan, saudara, kita jaga baik-baik. Kalau toh tidak dipakai, ditaruh di safety box supaya aman, saudara. Benda berharga pasti kita jaga. Kalau firman Tuhan mengatakan Ibu Hana berharga di mata Tuhan, artinya berharga. Surga luar biasa, lebih keamanannya dari bank di dunia. Tuhan menjaga Ibu Hana. Ayat ini bukan ayat kekalahan, ayat ini ayat sukacita. Dalam Filipi 1:21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak dikatakan mati adalah kerugian. Kalau emosi, saudara, kerugian, mulutnya begini, saudara. Tapi ini dikatakan mati adalah keuntungan, mulutnya begini, saudara. Ayat ini ayat sukacita, bukan ayat duka cita. Dan sebagai ayat-ayat terakhir dikatakan bahwa Yohanes 11:25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita punya pengharapan yang luar biasa. Yesus sudah mati, tapi dia bangkit. Dia kalahkan maut. Maut, di mana sana? Kuasa maut sudah dipatahkan. Yesus sudah bangkit. Dan kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga bangkit. Biarpun mati, tapi secara roh kita bangkit. Ibu Hana secara tubuh berapa hari lagi mungkin sudah hancur secara tubuh, tinggal tulang, tinggal rambut, saudara. Tapi secara roh, saudara, bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan satu kali ketika Tuhan datang lagi, tubuh secara jasmani, sisa-sisa tubuh, Tuhan akan bangkitkan menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita semua yang masih hidup, kalau Tuhan datang, tubuh yang fana ini diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Jadi saudara-saudara kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah dikubur, mereka akan bangkit dan tubuhnya dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Sedangkan kita yang masih hidup, tubuh yang fana ini diubah menjadi tubuh kemuliaan. Oleh karena itu ayat ini ayat sukacita. Ayat ini adalah ayat kemenangan. Sebab Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita semua yang percaya kepada Tuhan terhisap di dalam kehidupan Yesus. Bukan karena kita baik, tapi Tuhan mengampuni kita. Bukan karena kita pelayanan dan sebagainya, tapi Tuhan menebus kita. Keselamatan adalah anugerah yang terbesar. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyombongkan, wah aku baik, aku pelayanan, oh ini itu, saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Kita ada semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa, saudara. Oleh karena itu, teladan daripada Ibu Hana yang kita bisa terapkan
istimewa buat keluarga yang ditinggal, dan juga kita semua. Ini menjadi teladan yang hidup. Setiap kali kita datang ke rumah duka, saudara, kita diingatkan lagi, sebab supaya ingat lagi bahwa hidup ini ada batasnya, dan hidup ini terlalu cepat. Istimewa hari-hari ini kita tahun baru, saudara. Banyak yang berkata, loh sudah 1 tahun ya, loh kok cepat ya, oh sudah 2026, cepat saudara. Karena itu kita gunakan waktu-waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kita boleh berbuah-buah seindah mungkin, selebat mungkin, saudara. Sehingga satu kali kalau kita pulang ke surga, kita boleh menerima mahkota yang luar biasa. Oleh karena itu pastikan kita buka hati, Tuhan masuklah dalam hatimu, ampuni dosa, dan kita mengiring Tuhan dengan setia sampai ke akhir. Kita menyanyikan nomor 3, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi terakhir, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Bapak dalam surga. Lewat firman Tuhan kami boleh tahu bahwa secara manusiawi kami bisa sedih, susah, kehilangan. Tapi lewat mata iman kami sesuai dengan firman Tuhan bahwa ini adalah kabar sukacita, sebab air mata Ibu Hana sudah dihapus, semua penderitaan, semua sakit penyakit sudah disembuhkan, dan Ibu Hana boleh bersukacita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan Ibu Hana menjadi teladan buat setiap kami. Biar kami ya Tuhan yang masih menjalani hidup ini terus untuk berjuang, mempertahankan iman kami ya Tuhan, untuk terus bergerak dan berlari sampai ke garis finish. Jangan sampai kami Tuhan putus asa di setengah jalan, tidak melanjutkan. Tapi kami mau semua kami boleh sampai ke garis finish, dan setiap kami di akhir semua memperoleh Stefanos, memperoleh mahkota, bukan mahkota yang layu, tetapi mahkota kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menghiburkan lewat firman Tuhan ini buat kami semua istimewa, buat
keluarga, Tuhan berkati sanak famili, Tuhan berkati ya Tuhan. Dan kami juga berdoa yang untuk besok semua boleh berjalan dengan lancar dan cuaca juga semua juga baik sehingga perjalanan penguburan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami simpan firman Tuhan dalam hati kami, dalam tanah yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Demikian ibadah penghiburan. Saya serahkan kembali kepada Baiklah, ibadah penghiburan telah selesai. Mungkin dari keluarga mau menyampaikan. Ya, demikianlah ibadah malam penghiburan telah selesai. Kami beritahukan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa besok pagi ibadah pemberangkatan jenazah akan dilaksanakan pukul ibadah pemberangkatan akan dimulai pukul 9.00. Dan perlu kami beritahukan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa makam Eka Praya itu lokasinya jadi satu dengan kremasi Eka Praya. Jadi bukan di Kembang Kuning ya, di sebelahnya Kembang Kuning. Jadi satu searah dengan krematorium Eka Praya. Demikian, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin ada yang mau foto-foto, silakan.